yang akan disampaikan oleh pembina Yayasan MBA Kiai Haji Ustaz Ahmad Syukur, yang biasanya kita bisa melihatnya di dunia maya ya Pak. Saat ini kita bisa menatap langsung kepada Bapak Kiai Haji Ahmad Syukur. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillahil qadir wa taqallahul asa'aluna bihi wal arham al-ayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wa mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ya Allah berkahi berkenan pada saat ini. Amin. Amin. Haji muslimin, I love you food. Ini sejak beliau komunikasi sama saya, awalnya berubah dari tapi kemudian tertimbul di tempat ini. Saya nggak tanya jawab dengan kata air. Artinya saya cinta kamu sebelum dengan acara ini tentunya. Karena tidak mudah mengadakan acara seperti ini. Di alumni MDA dari sejak 2004. Baru alumni 2017 yang mengadakan acara. Dan seingat saya waktu awal silaturahim setelah dari tanah suci di Masjid Al-Hikmah. Sehingga banyak hikmahnya buat Pak Habibie. Pak Habibie tenaganya jadi payahnya semalaman insya Allah jadi keberkahan. Termasuk sukunya yang tidak dan Haji Dirasta, Haji Sewu, ini dua lokomotif yang membantu Haji Muslimin tentunya, sehingga acara ini berwujud. Dan setiap acara reunian alumni Haji MDA 2009 juga kepada Ibu Haji Asam, Ibu Haji Ain, Ibu Haji Fis, Pak Haji Kasnanto yang selalu memberi support. Semua memberi support, alhamdulillah. Dan kalau disebut satu persatu tidak cukup waktu, karena yang hadir sudah 50%. Alhamdulillah. Dan insya Allah jampian saya mereka masih berjalan. Insya Allah pada hari. Selamat datang kepada Camat. Pak Camat. Wajah Mas, Masya Allah. Ini reunian masih benar hadir Pak Camat. Ya, salam dulu. Dan yang tak terlupakan tentunya untuk Ahina Biro Kiai Haji Ahmad Bahar Salam, yang dengan ikhlas, lapang, beliau biasanya ceramah, tapi anak Haji Muslimin disuruh kori. Dan ternyata pengamatan saya tidak salah, tepat beliau jadi kori, karena memang suaranya juga bagus, tilawahnya bagus. Semoga membawa berkah juga dibimbing juga keluarga ya. Yang insya Allah 1/11 Mei 2024 akan ceramah di Ponpes Agar pada pukul 13.00. Menurut info dan korinya insya Allah saya dan mungkin kalau Pak Hadi Kasnanto juga akan ke sana
I love you. Penggagas ya. Kepada dirimu itu dapat kurasa dari pandang matamu, itu dapat kurasa dari belai tanganmu. Cuma kamu sayangku di dunia ini, cuma kamu Depan Garut ya. cintaku di dunia ini. Tanpa kamu hampa ku rasa dunia ini. Tanpa kamu sunyi ku rasa dunia ini. Cuma kamu sayangku di Luar dunia biasa. ini. Amin. Cuma Ini orang Karawang ya. cintaku di dunia ini. Yang ada silaturahim. Bahkan kalau di Pak Dokter dari UIN, coba di dalam tarikh ada nggak sejarah munculnya halal bihalal? Saya nggak diajarkan sejak sekolah sampai kuliah sejarah munculnya halal bihalal. Nggak ada. Kapan? Ya wallahu a'lam. Yang ada mungkin Syekh Kuro dari Karawang, seorang ulama ahli Quran, ya. Kemudian ulama-ulama besar itu ada diajarkan. Bahkan Prabu Pian Santang yang sampai cicitan dikumpulkan Garut itu, tapi halal bihalal nggak ada. Telitik demi telitik ternyata ini warisan nenek moyang kita bangsa Indonesia yang tidak akan ditemukan di negara mana. Saya baca di dalam bukunya puasa Kiai Haji Mawardi Labai tentang halal bihalal. Kenapa dia bisa lahir halal bihalal? Sejak penjajahan Belanda, sejak penjajahan Jepang hingga 3,5 abad, muncullah tokoh-tokoh ulama-ulama kita yang berinisiatif ingin saling memaafkan. Karena dalam agresi Belanda itu banyak yang salah tembak. Dan selanjutnya atas dasar firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat ke-1, inilah dasar kita berkumpul hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Shadaqallahul azim. Wattaqullaha lan wadiya sira ing Allah. Alladzi yatasaaluna, kamu saling meminta, bihi dengannya, wal arham dan sambungkan tali silaturahim. Allah mengawali di pangkal ayat ini dengan kalimat wattaqullah, dan takwa itu bahasa lugawinya wedi. Wedi itu bahasa Indonesianya takut, bahasa Sundana sieun, bahasa Arabnya takwa.
Sehingga para ulama mendefinisikan takwa itu imtisalu awamirillah wasdinahu nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah arti daripada takwa. Dan Allah juga memberikan penjelasan di surah 3 ayat 102 tentang makna takwa yang didefinisikan tadi oleh para ulama. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Tadi kata para ulama, melaksanakan perintahnya, menjauhi apa yang dilarang. Di surah Al-Imran ayat 102, inilah makna haqqa tuqatih, takwa yang sesungguh-sungguhnya, takwa yang sebenar-benarnya, dalam siang ataupun malam, sendirian ataupun dalam kerumunan orang banyak, di masjid atau di luar masjid, di kantor, di luar kantor. Saat kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, mengagungkan Allah. Maka setelah baru juga mengagungkan Allah. Dalam sholat mengagungkan Allah, di luar sholat mengagungkan Allah. Dimanapun kita berada, kita takwa kepada Allah. Saat berhaji tahun 2017 kita takwa. Selesai berhaji sampai tahun 2024 sekarang ini juga bertakwa. Haqqa tuqatih. Kenapa haji muslimin selalu berupaya mengadakan silaturahim? Hemat saya termasuk dalam apa yang saya paparkan hari ini. Termasuk satu, menjaga silaturahim. Kedua, untuk senantiasa kita menjaga kemabruran haji. Yang ketiga, untuk kita saling nasihat menasihati di dalam takwa. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis, sehingga final akhir akan didapat di ujung ayat 102 Al-Imran tadi, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan iman dan Islam. Orang yang suka silaturahim, orang yang suka saling mendoakan, orang yang suka saling mengunjungi, ya, bertukar pikiran dengan hal-hal yang baik, maka insya Allah keberkahan yang Allah berikan, termasuk berkah umur, berkah rezeki, dan di ujung kehidupan insya Allah kita husnul khatimah. Wala tamutunna illa wa antum, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan iman dan Islam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yang dikutip oleh Asy-Syaikh An-Nawawi dalam kitab Kasifatus Syajah, syarah dari kitab Sulamul kitab Sabina, yang kemarin baru dihaulkan di Banten, yang dihadiri oleh Gus Kausar. Ya, ada ulama Banten banyak yang hadir dalam haul Asy-Syaikh An-Nawawi Al-Bantani. Beliau mengutip pendapat Imam Ali, tamamun ni'mah al-mautu alal Islam. Sempurnanya nikmat itu meninggal dalam keadaan iman dan Islam. Dan hal ini akan diperoleh dengan keberkahan silaturahim. Maka kalau dikaitkan ayat 1 An-Nisa surah 102 surah Al-Imran, yang sama-sama kita diperintah takwa oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak akan merugi, orang yang akan berkah, diberkahkan umurnya, diberkahkan rezekinya sesuai kata hadis, orang yang gemar silaturahim. Silah itu menyambung, rahim itu kasih
Maka dimanapun adanya orang yang hubungan silaturahim banyak disukai orang, didoakan malaikat, selalu di dalam inayah hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka reunian atau mungkin acara hari ini ada kata halal bihalal, versi Indonesia bukan versi Arab Jahiliyah. Saya belum nanya haji saya mungkin halal bihalal versi Indonesia apa versi Arab Jahiliyah, belum saya tanya. Karena saya belum tanya, saya jelaskan takutnya era Jahiliyah. Karena halal bihalal tidak ada dalam perspektif gramatika bahasa Arab, tidak ada. Bahkan kata ulama-ulama nahwu sorof, halal bihalal itu satu kata yang merusak gramatika bahasa Arab. Enggak ada. Kata halal bihalal halal jeung bihalal itu tidak ada. Yang ada silaturahim. Bahkan kalau di Pak Dokter dari UIN, coba di dalam tarikh ada nggak sejarah munculnya halal bihalal? Itu ayat Allah. Saya nggak diajarkan sejak sekolah sampai kuliah sejarah munculnya halal bihalal. Nggak ada. Kapan? Ya wallahu a'lam. Yang ada mungkin Syekh Quro dari Karawang, seorang ulama ahli qiraat, ya. Kemudian ulama-ulama besar itu ada diajarkan. Bahkan Prabu Kian Santang yang sampai cicitan dikuburkan di Garut itu, tapi halal bihalal nggak ada. Telitik demi telitik ternyata ini warisan nenek moyang kita bangsa Indonesia yang tidak akan ditemukan di negara manapun. Saya baca di dalam bukunya Puasa Kiai Haji Mawardi Labai tentang halal bihalal. Kenapa di Indonesia lahir halal bihalal? Sejak penjajahan Belanda, sejak penjajahan Jepang hingga 3,5 abad, muncullah tokoh-tokoh ulama-ulama kita yang berinisiatif ingin saling memaafkan. Karena dalam agresi Belanda itu banyak yang salah tembak. Yang ditembak ternyata Pak D bukan Bule. Yang ditampar ternyata Bude bukan Cipule. Maka ayo kita orang maaf-maafan atau cenah. Orang teh mesti kabur pae. Karena nu pae putus silaturahim moal asup ka surga. Artos itu bahasa Sunda. Yang mati putus silaturahim tidak akan masuk surga. Walaupun umrah bolak-balik tiap bulan kayak Haji Fahrul. Kayak saya. Walaupun haji tiap tahun model saya, tidak akan masuk surga ketika matinya putus silaturahim. Maka Nabi waktu di majelis Rasul yang mulia, kata Nabi, keluar siapa yang hari ini memutuskan silaturahim, keluar. Sahabat berdiri, ya Rasulullah izinkan saya keluar. Kenapa? Karena sudah beberapa hari saya tidak akur sama bibi saya. Kata Nabi, cari bibimu, minta maaf, baru halal lagi di majelisku. Jadi mengisyaratkan orang yang di majelis zikir, di majelis Quran, ya, di majelis ta'lim, kalau sedang putus silaturahim dengan keluarganya, jangan harap di majelis model seperti ini mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ampunan Allah. Dia terharap dari rahmat Allah, terharap dari maghfirah Allah jika sedang putus silaturahim. Maka sahabat ini menemui lagi, ketemu, minta maaf, dimaafkan, kembalilah ke majelis Rasulullah. Inilah betapa pentingnya silaturahim. Nah, kalau tadi sepakat halal bihalal ala Indonesia, saya setuju, Kiai Fahrul setuju. Karena halal bihalal versi Arab Jahiliyah, kata Kiai Mawardi Labai, artinya kira-kira begini, Bu, ahlalta halilaka, Anda halalkan istri Anda, wa ahlaltu halili, aku halalkan istriku, mari kita berhalal bihalal. Itu halal bihalal era jahiliyah. Nauzubillahi min. Ya. Maka ada yang alergi, ustaz-ustaz YouTube alergi dengan kata halal bihalal. Katanya Hajjah lihat tadi, gak apa-apa kalau saya ucapin taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau model saya kan tunana bid'ah enak gitu. Gue gede-gedean ya ada mah ngucapin hari raya ke kudu sesuai hadis.
Kan sekarang ini, jadi yang selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, bid'ah ke neraka. Itu kan yang sekarang. Padahal itu ucapan-ucapan biasa. Jangan terlalu kenceng banget di bid'ahnya itu. Kalau bid'ah juga bid'ah besar. Sekarang orang kalau gak cocok sama Nabi bid'ah, gak cocok sama Nabi bid'ah. Ucapin hari raya bahkan doa buka puasa pun kalau sudah habat doa. Kan itu ada di dalam hadis. Terus Allahumma lakasumtu wa bika amantu, itu hadisnya gak sahih. Sehingga yang doa buka puasa Allahumma lakasumtu bid'ah, neraka. Sia-sia kita puasa 30 hari karena doa itu masuk neraka. Sama dengan orang yang gini, sekarang sudah maghrib, mari kita buka, selamat berbuka puasa. Bid'ah enggak? Ya enggak lah. Kalau bid'ah juga bid'ah enggak. Masa yang gitu-gitu selalu didalilkan kemudian neraka. Jangan-jangan halal bihalal juga kayak model begini karena katanya bukan silaturahim, neraka juga. Jadi yang paling duluan ke neraka Haji Muslim. Karena dia mengkajoran. Tapi saya tanggung jawab karena ada saya moderator. Jadi siapa yang berani membid'ah sesatkan halal bihalal berhadapan sama Kiai Fahru, saya di belakang. Siapa yang membid'ahkan ziarah kubur sebelum Ramadan masuk neraka berhadapan sama Abah Subuh. Ayo mau pakai dalil yang mana? Saya kira dalilnya sama, cuma pengertian, pemahaman, penafsiran yang berbeda. Lalu saya, iya. Pak, kalau pengajian kayak begini di zaman Rasul ada nggak? Nggak ada. Nabi di majelis itu laki kabeh. Nabi taraweh cuma 3 malam. Di Masjidil Haram ada yang paling bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, bahkan dilakukan oleh Syekh Sudes. Itu Nabi tidak pernah melakukan. Malam keberapa Ustaz? Malam ke-27 Ramadan. Nabi tidak pernah nyontohin doa yang panjang itu, yang sampai orang pada nangis-nangis. Nabi tidak nyontohin. Bid'ah paling baru di Masjidil Haram konteks saat ini doa di malam ke-27. Mereka melakukan, tapi nggak ada yang mengatakan bid'ah sama mereka. Nah, ada kita salaman habis sholat bid'ah, zikir habis sholat bid'ah, tahlilan habis orang meninggal bid'ah, halal bihalal habis lebaran bid'ah. Kenapa itu nggak dibid'ahkan? Nah, oleh karenanya Bapak dan Ibu, Haji Muslimin tanggung jawab ya dalam rangka halal bihalal ini adalah artinya silaturahim. Silaturahim. Nah, ini juga ada pembenaran. Kalau Pak Dokter kalau di spanduk silaturahmi betul ya? Rahmi, haknya mati. Rahmi itu batul marodi, sakit perut. Jadi kalau silaturahmi mari kita nyambung sakit perut. Tetapi lagi-lagi yang dimaksud rahmi dalam konteks bahasa Indonesia kasih sayang. Tulisannya doang. Karena maknanya mah yang dimaksud menyambung ke keluar. Enggak ada kalau protes biarin aja lah. Dan rahmi maksudnya di sini juga kekerabat. Tapi secara konteks gramatika bahasa Arab silaturahim. Rahim itu kasih sayang. Nah, maka terjalinlah kasih sayang. Coba Bu lihat dari pagi. Saya datang disambut Pak Haji Kasmianto. Saya masuk di sini udah Haji Muslimin, ada Haji Ridwan, ada Bu Haji Eka. Masuk ke rumah hajat ini, syukur satu. Baskom, satu baskom. Satu baskom. Ke saya satu piring. Itu kan luar biasa, itu kasih sayang. Datang lagi Bu Haji Arus dari Jatimur ini, salaman sambut gimana kabar? Ini kan Masya Allah ya. Datang lagi Pak Ismail ini Mama Haji Ain, langsung kita bersalaman. Datang Pak Haji Yulianto, Masya Allah. Tadinya tuh pintu ditutup dibukain Pak Habibie. Silakan masuk, Masya Allah, indahnya banget. Dari Cilili pagi-pagi datang sini, istrinya kucek-kucek dari Sukun dari Masya Allah. Ya Pak Haji Mirasa, semua dalam keadaan bahagia, semua saling tegur sapa, dan ini yang dimaui oleh Kanjeng Nabi Pak.
Nabi tidak mau melihat umatnya ketemu dengan temannya. Banyak utang ya? Enggak mau. Jadi yang ditanya jangan banyak utang, sehat. Keluarga gimana? Nah, semoga dalam kesehatan itu yang dimaui oleh Nabi untuk umatnya dalam rangka silaturahmi. Sehingga murid-muridnya Imam Syafi'i sebelum berpisah dia membacakan surah Al-Asr. Assalamualaikum, kan cara salam yang benar Pak? Salam tatap mukanya. Jadi salamnya jangan begini. Tatap mukanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Kalau ada Nabi. Kalau sampai wabarakatuh kita tambah wa maghfiratuh bagi yang jawab. Itu etika salam. Kemudian saling tanya kabar baik. Nah, sebelum berpisah sahabat Imam Syafi'i membacakan wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Isinya apa? Ingat, banyak manusia rugi karena zaman. Oh, sekarang gempa sudah di mana-mana. Makkah sudah banjir, apalagi Dubai. Negara-negara Arab yang dulu adem tentrem sekarang rada-rada panik. Kenapa? Gejala alam sudah mulai. Garut kemarin hampir gak ada darahnya orang Garut. Kenapa? Gempa 6,7 hampir tsunami. Yang ditanya ke saya dari Jakarta, abah gak apa-apa keluarga Garut? Enggak. Alhamdulillah. Jawab enggak. Gak ada di belahan bumi manapun sekarang dia aman. Apalagi jazirah Arab sana, Iran nyerang Israel, Israel nyerang Iran, bukan lagi sama Gaza sekarang. Syria sama Saudi juga aman-aman, adem-adem ke aman maksudnya. Yaman sama Saudi juga adem-adem ke adem. Jazirah Arab itu kelihatannya kayak aman, padahal lagi pada musuhan, Islam sama Islam, kita sama kita. Saudi sudah menghabiskan jutaan rial untuk menghancurkan Yaman. Sekarang, nah dalam kondisi yang seperti ini sebuah pertanda bahwa zaman sudah tua. Umur saya juga sudah 54. Oleh karena itu sekali lagi apresiasi yang setinggi-tingginya kepada haji muslimin dengan acara ini, insya Allah membawa keberkahan karena silaturahim menambah umur berkah, rezeki berkah, dan kita ada dalam rahmat Allah. Para donatur jangan sungkan-sungkan haji muslimin Bogorowokan di grup, gak usah banyak pikir, kirim transfer untuk acara-acara ini. Karena keberkahannya luar biasa. Yang dibeliin rokok sama saya Haji Atta tadi habis, gak ada faedah, tapi ngirim ke reuni untuk kemajuan reuni, untuk acara reuni, berkahnya dunia akhirat. Uang yang 2 juta bisa belum tentu beli kita. Kalau celananya sobek, datang hilang itu duit. Tapi yang dititip di haji muslimin sampai surga. Tenang nih, jangan makan dulu. Ini berkahnya. Terakhir, saya juga apresiasi setinggi-tingginya buat Haji Jaka yang jauh-jauh dari Bogor saja. Bahkan tadi malam biasa saya sudah sampai Tebet, tapi saya masih di Serpong itu, masih acara halal bihalal. Alhamdulillah tiba-tiba sudah begini, sudah ada. Tidur di mana? Tidur. Itu buat Jika. Oh, Bu Ika, berikan berkah ya. Amin. Istrinya hilang suaranya udah 3 minggu. Itu nggak ada suara sampai sekarang. Tapi dia datang ke sini. Ini juga apresiasi buat Haji Jaka. Bukan masalah materi, bukan masalah apa-apa Haji Jaka ke sini karena ini berkah juga. Dari pisangannya, bahkan Pak Camat, saya senang banget ada Pak Camat. Jadi satu saat Pak Camat yang biayain. Jangan kalau usah mikir-mikir Pak Camat yang biayain. Nanti 2034. Haji Samsul berkah, Teh Imas berkah, semuanya berkah, dan ini bisa saya sampaikan. Dan jangan lupa di acara ini selalu ada hadiah dan zikir buat almarhum almarhumah. Untuk itu Pak Haji Muntoro terima kasih juga. Semuanya dan terima kasih Pak ya. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
syukran Pak Kiai, jazakallahu khairan. Acara selanjutnya doa penutup kami mohon kepada Bapak Haji Syaifuddin Zuhri untuk memimpin. Kepada Bapak Haji Syaifuddin Zuhri kami persilakan. Saya udah nggak bisa diulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun salam di pinggir sumur. Cakep. Cakep nampak. Tahun salam di pinggir sumur. Cakep. Yang jawab salam mudah-mudahan lancar. Amin. Amin ya rabbal. Salam pribadi. Ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Siyamana wa siyamakum wa ja'alallahu wa iyyakum minal 'aidin al-faizin al-maqbulin. Kullu 'am wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin, mudah-mudahan Ramadan yang lalu mengantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Amin. Hadirin hadirat Bapak Ibu segenap alumni haji UMPH tahun 2017, wabil khusus murabbi ruhina Haji Abah Ahmad Syukur, mata'anallah bi kulli hayatin wa nafa'anallah bi ulumihi wa hudurih. Akhina fillah mukarram al-mukarram Haji Ahmad Fakhrul Sahlan, mata'anallah bi kulli hayatin wa nafa'anallah bi ulumihi wa hudurih. Bapak Haji Muslimin selaku Ketua Alumni MDA tahun 2017, mudah-mudahan Allah senantiasa bimbing beliau dalam rangka menjalankan aktivitas, terutama dalam membimbing kita untuk menjalin tali silaturahim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita mengambil keberkahan acara pada pagi menjelang siang hari ini dengan sama-sama membacakan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan silaturahim kita tak lekang karena panas, tak lapuk karena hujan, senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah, berikan kesempatan untuk bertemu kembali di bulan Ramadan yang akan datang, dan mudah-mudahan diberikan keberkahan dalam rumah tangga kita, Amin. berkah rezeki kita, berkah anak keturunan kita, dan berkah usaha kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Liridhillah wa bi syafaati Rasulillah wa ala man sallallahu alaihi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri samsika abada. 'Allimna ma yanfa'una, 'allimna ma yanfa'una, 'allimna ma yanfa'una, wanfa'na bima 'allamtana, wanfa'na bima 'allamtana, wanfa'na bima 'allamtana. وانظر بوجهك الكريم يا كريم علينا. اللهم افتح لنا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الاخلاص واليقين. اللهم بارك لنا في اولادنا وذرياتنا وابنائنا ولا تضرهم، ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم اجعلنا واياهم من اهل العلم واهل الخير، ولا تجعلنا واياهم من اهل الشر واهل الضير. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
Hadirin Bapak Ibu alumni Haji MBA tahun 2017, mari sama-sama kita bermusafahah, bersalam-salaman. Ya, yang laki-laki kepada yang laki-laki, yang perempuan ya. Boleh mungkin dari situ aja. Ini apa sama Pak Ustaz. situ aja, ya kayak di situ aja situ. Siap. Yuk. Allahumma sholli ala Allahumma
sholin. Demikianlah acara halal bihalal silaturahim alumni Haji MDA 2017 di Masjid Al Hikmah Kapling AL Pondok Lampung Jakarta Timur di hari Minggu 5 Mei 2024. Jamaah alumni MDA tahun 2017 yaitu Bapak Haji Dais ya, yang dulu bareng kita berangkat tahun 2017 menurut informasi yang sudah valid meninggal dunia 3 bulan yang lalu ya. Dan juga saya baru dengar juga dari Ali Nasmiyanto ya. Ali Nasmiyanto dapat berita dari putranya ya. Jadi beliau sudah meninggalkan kita. Mari sama-sama kita bacakan Al-Fatihah. Mudah-mudahan almarhum Bapak Ali dan Saudari diterima amal ibadahnya. Amin.